Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara sang Tianqi acuh tak acuh dan dingin, bergema di seluruh dunia, menyebabkan sensasi di lapangan. Semua orang terkejut, dan ada rasa takut dalam ekspresi mereka. Sekte Galaksi. Kekuatan raksasa dari kedalaman langit berbintang. Bagi para biarawan di alam liar, kedalaman langit berbintang seperti legenda, penuh tabu dan warna yang tidak diketahui. Dalam keadaan seperti itu, ketika kekuatan dari kedalaman langit berbintang muncul di alam liar, siapa yang tidak takut? Secara komparatif, barang antik tua yang hadir cukup tenang. Beberapa waktu yang lalu, mereka telah mengetahui beberapa berita terkait Sekte Galaksi, Paviliun Jiutian, dan Huaxinzai, jadi kemunculan Sang Tianqi dan yang lainnya adalah yang mereka harapkan di tengah. Namun, tidak ada yang berani gegabah. Peng Zhu, Yue Yin Yaozu, barang antik tua tingkat fosil yang masih hidup ini, memiliki makna yang bermartabat di antara kedua alisnya. Sebaliknya, Ma Long dan Wang Ke adalah yang paling tenang. Mereka telah menyaksikan guru Tianwu Shenshan, dan mereka lebih tahu bahwa guru telah membunuh banyak karakter Huaxinzai, dan bahkan Nona Huaxinzai yang misterius pun ketakutan. Belum lama ini, sang master bahkan membunuh Demon Land of Bliss dan membantai semua orang kuat termasuk tahanan ke-6 Paviliun Jiutian. Belum lagi Qin Feng, putra suci Sekte Galaksi, yang sudah dipenggal oleh tuannya. Dalam keadaan seperti itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi mengerikan seperti yang hadir lainnya. Suyi tentu saja tidak peduli dengan ini. Apakah saya pengkhianat, dan apa hubungannya dengan Sekte Galaksi Anda? King Tang melirik Sang Tianqi dengan ringan. Sang Tianqi berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Daoi King Tang, kita berada di camp yang sama saat ini. Ketika berurusan dengan Su Xuanjun, Sekte Galaksi saya tidak akan tinggal diam." Setelah jeda, dia memandang King Tang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu datang dari kedalaman langit berbintang dan telah menipu Su Xuanjun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk mendapatkan pengampunan Su Xuanjun untuk ini saja." Begitu kata-kata ini keluar, itu mengejutkan. Ada kegemparan di lapangan, seperti ada pot yang meledak. Ratu King Tang, dia benar-benar datang dari kedalaman langit berbintang? Ya Tuhan, jadi, dalam beberapa tahun terakhir, dia bersembunyi di samping Tuan Su. Apakah Anda punya niat? Tidak heran dia berkolusi dengan Sekte Galaksi, jadi dia sama sekali bukan biksu di gurun besar kita. Lapangan kacau dan berisik. Ini benar-benar menakjubkan. Sebelum itu, siapa yang tahu bahwa Ratu King Tang, yang telah dikenal sebagai gurun besar dalam 500 tahun terakhir, datang dari kedalaman langit berbintang. Peng Zhu, Yue Yin Yaozu dan barang antik tua itu juga diam-diam terkejut dan wajah mereka berubah. Tanpa sadar, mereka memandang Sui, tetapi melihat bahwa ekspresi Sui setenang biasanya, tanpa perubahan sama sekali. Ini membuat barang antik tua itu menyadari bahwa Su Xuanjun sudah tahu bahwa ada yang salah dengan asal King Tang. Di luar dugaan mereka, setelah diekspos, King Tang sama puasnya seperti sebelumnya, dan sepertinya tidak lagi mempedulikannya. Dia memandang Sang Tianqi dengan mata yang lembut, dan suaranya membawa sedikit belas kasihan, "Sepertinya kamu memang takut, khawatir aku akan bergabung dengan guru, jadi kamu akan menggunakan segala cara untuk menghancurkannya." King Tang tersenyum dan berkata, "Jika Master Sekte dan nelayanmu ada di sini, dia tidak akan sepertimu, cukup bodoh untuk membagi hubungan antara aku dan Master saat ini." Dia tampak terlalu malas untuk menjelaskan apapun, melihat kembali ke Sui di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Guru, selanjutnya adalah kejutan keempat dari muridnya. Setelah melihatnya, murid itu percaya bahwa kamu pasti akan mengubah pendapatmu tentang murid itu." Suara seperti suara alam masih bergema. King Tang telah berbalik dan berjalan menuju Sang Tianqi dan yang lainnya. Penonton terkejut. Apa yang sedang dilakukan Ratu King Tang? Sang Tianqi dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, menyadari apa adanya. Seorang pria berjubah hitam mau tak mau berkata dengan tegas, "King Tang, apakah kamu masih berencana untuk menjadi musuh Sekte Galaksi kita?" "Bagaimana dengan menjadi musuh?"
Yang lain takut dengan sekte galaksi Anda, tapi saya tidak takut. Mata King Tang sejernih air, dan seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang bangga dan seperti dewa. Ketika dia berbicara, dia memandang Sang Tianqi dan berkata dengan serius, "Aku benar-benar telah menahanmu untuk waktu yang lama." Jubahnya berkibar, dan tangannya terangkat ke udara. Boom! Dunia ini tiba-tiba menjadi gelap, gunung dan sungai bergetar. Niat pedang yang menakutkan yang membuat semua orang merasa gemetar dan tertekan, kemudian menyebar di antara langit dan bumi, dan banyak biksu tercengang dan tercekik. Di mata barang antik tua itu, pedang King Tang, yang tampaknya meremehkan, seperti pelangi bintang 9 hari yang menabrak dunia, dipenuhi dengan kekuatan niat pedang tertinggi. Kekuatan kendo semacam itu membuat Peng Zhu dan Yue Yin Yaozu, barang antik tingkat fosil hidup, menyipitkan mata dan mengguncang hati mereka. Sialan! Sang Tianqi sangat marah, dia pasti sangat marah, dan dia tidak berani ragu lagi, dan melakukan tembakan penuh. Boom! Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Sosok Sang Tianqi diledakkan, dan pembangkit tenaga listrik dari sekte galaksi yang berdiri di belakangnya sebelumnya juga terbang keluar, berteriak keras. Dengan satu pedang, hancurkan orang-orang dari sekte Dewa Galaksi. Adegan yang mendominasi dan menakutkan langsung mengejutkan penonton, dan banyak orang tercengang. Hadiah barang antik tua semuanya berkeringat dingin dan warnanya berubah. Kekuatan hukum yang dipenuhi pedang ini jauh di luar perkiraan mereka dan di luar imajinasi. Perlu dicatat bahwa pembangkit tenaga listrik dari sekte Dewa Galaksi menguasai hukum keheningan bintang yang paling kuat, yang sangat menakutkan. Tetapi dalam situasi ini, sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh Sang Tianqi dihancurkan oleh pedang. King Tang, apakah dia begitu kuat? Raja terkejut. Malo, Ye Luo, ekspresi mereka juga tergerak, dan suasana hati mereka kacau. Kekuatan King Tang sudah dikenal oleh semua orang di dunia. Jika tidak, dalam 500 tahun terakhir, dia tidak akan mampu mengendalikan Taixuan Dongtian sendirian dan dikenal sebagai dunia. Namun, tidak ada yang akan mengira bahwa King Tang akan begitu kuat, sehingga pembangkit tenaga listrik dari sekte galaksi, yang cukup untuk membuat tokoh kuno takut berujung 3, akan sangat tak tertahankan di depan. Dari King Tang, Su Yi benar-benar tercengang, matanya berubah, dan matanya sedikit linglung. Makna mendalam dari dao besar yang dipenuhi oleh pedang King Tang, tidak dimiliki oleh dunia liar sama sekali. Lebih penting lagi, Su Yi mengenali maksud pedang unik yang terkandung dalam pedang ini. Sebelum dia sempat pulih, King Tang telah menembak lagi, membunuh Sang Tianqi dan yang lainnya. Kehampaan bergetar hebat di bawah kakinya, seolah menyerah. Bagaimana mungkin Sang Tianqi dan yang lainnya berpikir bahwa King Tang, yang telah berada di camp yang sama dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir, akan tiba-tiba membunuh mereka? Selain itu, kekuatan King Tang benar-benar di luar dugaan mereka. Namun, mereka tidak akan duduk diam, masing-masing menawarkan harta karun tertinggi mereka sendiri, dan bekerja sama dengan Sang Tianqi untuk membuat tembakan penuh. Boom! Di depan gerbang Tianshan Gua Taixuan, perang pecah. Namun, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Karena sejak awal, Ratu King Tang menunjukkan kekuatan menghancurkan mutlaknya dan mendorong lapangan secara horizontal. 3 jari, 9 pria kuat dari sekte galaksi dipenggal di tempat, berlumuran darah. 6 jari, Sang Tianqi terluka parah, tubuhnya hancur, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia sangat menderita. Adegan ini membuat penonton berseru dan semua orang gemetar. King Tang terlalu kuat, dia tak terkalahkan. Peng Zhu dan Yue Yin Yaozu saling memandang, dan suasana hati mereka juga terpengaruh. Monster tua Su telah menjadi begitu kuat hingga putus asa, dan sekarang, bahkan murid kecilnya sangat menakutkan, dan hidup di era yang sama dengan mereka benar-benar membuat depresi dan depresi. Ada barang antik. King Tang berasal dari kedalaman langit berbintang, jadi tentu saja dia bukan karakter biasa. Jangan lupa, dalam beberapa tahun terakhir, dia menipu mata ajaib monster tua Su, dan berhasil menyusup ke Taixuan Dongtian untuk berlatih sejauh ini. Jika dia bagaimana orang biasa bisa melakukan ini? Memang, bahkan monster tua Su tidak dapat melihat melalui keanehan King Tang pada awalnya.
Dapat dibayangkan bahwa identitas wanita dan Taoisme ini ditakdirkan untuk menjadi sulit, jauh dari kita dapat berspekulasi. Kalau begitu, apa yang coba direncanakan King Tang di Taixuan Dongtian? Monster tua itu berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, sulit untuk tenang. Pada saat yang sama, di medan perang yang jauh, Sang Tianqi meraung marah. Ketika saya mengirim pemimpin untuk datang, King Tang Anda akan dilikuidasi. Setiap kata, menggetarkan dunia, mengungkapkan kebencian yang mendalam. Dia benar-benar ceroboh, dia tidak pernah berpikir bahwa King Tang, yang dulu berada di kamp yang sama dengan mereka di masa lalu, yang bertarung melawan Huak Xinzai dan Paviliun Jiutian bersama-sama, akan bersikap kasar kepada mereka. Jika klon jalan nelayan berani datang, itu akan terputus. King Tang berkata, melambaikan pedang, kekuatan pertahanan seluruh tubuh Sang Tianqi runtuh, dan bahkan tubuhnya terbelah. Ini membuat Sang Tianqi benar-benar putus asa dan mendesis, King Tang, siapa kamu? Saya secara alami adalah murid Taixuan Dongtian, dan murid sejati ke-9 dari tuan saya. King Tang berbisik. Boom! Pedang Qi menyapu langit, roh dan tubuh Sang Tianqi benar-benar hancur dan hilang dalam pedang Qi yang luas. Jiwa dan jiwanya hilang. Sejauh ini, Sang Tianqi dan yang lainnya telah musnah, dan tidak ada yang selamat. Kabut asap yang menyilaukan menghilang, gunung dan sungai bergolak, dan sentuhan darah memenuhi udara. Semua orang di kejauhan tercengang dan tak bisa berkata-kata. Ini adalah kejutan keempat yang diberikan kepada Anda oleh murid, saya tidak tahu. Apakah Anda puas? Suyi terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud King Tang. Suasana hati Suyi telah berubah sejak King Tang membunuh Sang Tianqi dan yang lainnya. Alasannya sangat sederhana, jenis kekuatan kendo yang digunakan oleh King Tang sama dengan dunia manusia. Dalam hal ini, Suyian mungkin tidak mengerti. Tidak diragukan lagi, King Tang memang berasal dari kedalaman langit berbintang, dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan penontonnya. Alasan mengapa dia pergi ke Great Wilderness 18.900 tahun yang lalu kemungkinan besar untuk mengetahui keberadaan penonton. Ketika King Tang menyembunyikan asal-usulnya dan menyelinap ke Taixuan Dongtian untuk berlatih, dia pasti menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari penonton. Suyi juga akhirnya mengerti mengapa ketika wanita muda dari Huak Xinzai menyelinap ke Taixuan Dongtian sebagai Songcai untuk berlatih kultivasi, King Tang akan melihatnya sekilas dan mengusirnya. Mengapa King Tang membuka peti mati perunggu untuk mencari pedang 9 penjara setelah menjaga dirinya selama 7 hari ketika dia bereinkarnasi? Karena dia kemungkinan besar tahu bahwa dia tidak benar-benar meninggal, tetapi bereinkarnasi. Sekarang, ketika dia bereinkarnasi dan kembali ke Taixuan Dongtian, King Tang pasti telah sepenuhnya ditentukan, dan Guanzu adalah salah satu dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, dia memiliki pertarungan lengkap dan memberi dirinya banyak kejutan. Langit dan bumi diam, semua orang diam. Mata semua orang beralih ke Suyi, menunggu pernyataannya. Tapi saat ini, King Tang tampaknya telah melihat perubahan di hati Suyi, dan senyum muncul di bibir merah mudanya. Dia berkata dengan suara yang jelas, Tuan, selanjutnya, murid akan memberimu kejutan kelima. Penonton tercengang dan hampir tidak percaya dengan telinga mereka. Lainnya, berapa banyak kejutan yang disiapkan Ratu King Tang untuk tuannya Xuanjun Swordmaster hari ini? Tepat ketika orang-orang terkejut, sosok King Tang tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xuan Ning. Kakak 7, saya tersinggung. Suara King Tang meminta maaf. Pada saat ini, Ma Long dan Wang Ke berubah warna, dan mereka tidak ragu untuk menembak. Boom! Semua jenis pedang yang menyilaukan dan menakutkan meraung dan menebas ke arah King Tang. Jangan pernah menyakiti King Tang. Garis hitam sepanjang 3 kaki, seperti ular roh yang ditangkap, terus-menerus berjuang di antara telapak tangan dan jari King Tang. Apa ini? Ada sensasi di lapangan, dan ada banyak suara terkejut. Pada awalnya, King Tang tiba-tiba menembak Xuan Ning, semua orang terkejut dan berkeringat, berpikir bahwa King Tang akan membunuh Xuan Ning. Tetapi ketika saya bereaksi, saya menemukan bahwa kebenarannya tidak demikian. Ma Long, Wang Ke, Ye Luo semua tercengang.
Dan hadiah-hadiah antik tua itu merasakan jantung berdebar-debar dan ngeri. Kesadaran mereka adalah yang paling kuat, dan mereka segera menyadari bahwa garis hitam di tangan King Tang sangat aneh dan menakutkan. Permukaannya ditutupi dengan simbol pola Dao yang bengkok dan aneh, seperti kehidupan, manusia lihat saja, punggungnya dingin, dan jantungnya berdenyut-denyut. Di kejauhan, Su Yi juga melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Terakhir kali, Suan Ning mengatakan kepadanya bahwa selama dia berkultivasi di sebelah guru Buddha Xiao Xi Tianyanxin, sepertinya ada masalah dengan ingatannya. Setelah melalui penyelidikan Su Yi, ternyata di dalam tubuh Suan Ning terdapat segel yang sangat rahasia, yang terlihat seperti simbol Yi, yang tidak dapat dideteksi dengan cara biasa. Pada saat itulah Su Yi mulai curiga bahwa ada masalah dengan Tuan Yanxin atau muridnya Ji Yuan. Awalnya, Su Yi berencana untuk membawa Suan Ning ke Xiao Xitian secara langsung di masa depan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa King Tang tiba-tiba bergerak pada saat ini, dan dalam satu gerakan, garis hitam aneh ditarik dari jiwa Suan Ning. Selain itu, garis hitam aneh ini memiliki nafas yang persis sama dengan simbol Yi. Wajah Suan Ning penuh rasa sakit, seluruh tubuhnya gemetar, dan dahinya berkeringat. Namun, ketika dia melihat garis hitam di tangan King Tang, dia terkejut dan berkata, Ini adalah kekuatan hukum pencuri, yang bisa disebut pencuri baris pertama. King Tang berkata, ujung jari putihnya menyeka seperti ujung pedang, dan garis hitam aneh mendengus dan terbakar. Boom! Api hitam menyala, dan simbol pola Dao aneh dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya merangkak seperti cacing. Setiap kultivator yang menyaksikan pemandangan ini, apakah itu barang antik tua atau kultivator biasa, semuanya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan rasa dingin yang tak terlukiskan di hati mereka. Ketika Su Yi melihat kekuatan aneh seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Kekuatan semacam ini sangat aneh, membuat orang melihatnya dari kejauhan, jiwa dan suasana hati mereka dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak terlihat, dan mereka merasa sangat tertekan. Sepertinya ini yang dikatakan King Tang tentang hukum mencuri langit. Mata Su Yi menyala dan mati. Pada akhirnya, simbol pola Dao yang terdistorsi itu dibakar sepenuhnya. Kakak 7, tidak apa-apa. King Tang berbicara dengan lembut, sosoknya menghilang dari udara, dan kembali ke posisi di mana dia berdiri. Lebih dari Suan Ning, semua orang yang hadir kagum. Sejauh ini, King Tang telah membunuh 13 pemberontak, mengembalikan harta Tao yang hilang, mempersembahkan kepala Bama, membunuh orang-orang kuat dari Sekte Galaksi, dan melenyapkan para pencuri di Suan Ning. Di telepon, 5 kejutan yang dia berikan kepada tuannya, yang masing-masing menyentuh hati orang-orang dan menimbulkan gelombang besar di lapangan. Pada saat ini, mereka yang pernah sangat percaya bahwa King Tang adalah pengkhianat tidak bisa tidak mengguncang hati mereka. Saya katakan sebelumnya bahwa Ratu King Tang sama sekali tidak bisa menjadi pengkhianat. Memang, 5 kejutan ini tidak mudah. Ratu King Tang jelas telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak usaha. Siapa yang mengira bahwa Fima Setia yang dianggap oleh dunia sebagai pengkhianat, dan Ratu King Tang, yang dianggap pengkhianat oleh dunia, adalah yang paling setia kepada Tuan Su? Ada banyak diskusi dan emosi di lapangan. Para tetua seperti Peng Zhu dan Yue Yin Yao Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa situasinya akan berkembang sedemikian rupa, yang terlalu tidak terduga. Kakak perempuan, apakah King Tang benar-benar tidak berkhianat? Wang Kue mau tak mau bertanya. Jawaban ini hanya dapat dijawab oleh guru. Malou berbisik. Dia juga bingung dan terkejut. Pada saat ini, Su Yi merasa lega. Di kehidupan sebelumnya, King Tang adalah murid muda favoritnya. Bahkan ketika dia kembali ke Taixuan Dongtian kali ini, Su Yi tidak pernah memiliki harapan atau kegembiraan di hatinya. Untuk Huo Yao, hal yang sama berlaku untuk Behama. Bagus. Rangkaian peristiwa yang terjadi saat ini membuat Su Yi melihat kebenaran lain, dan itu juga melegakannya. Seolah-olah tubuh dan pikirannya diturunkan dari batu besar, dan dia merasakan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kejauhan,
King Tang sangat menyadari bahwa ekspresi Sui menunjukkan tanda-tanda melunak, dan sepasang mata yang cerah mau tidak mau menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Segera, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, murid ini percaya bahwa Anda mungkin telah menebak beberapa kebenaran, tetapi acara hari ini baru saja dimulai." Baru memulai? Semua orang terkejut, apa artinya ini? Saya melihat King Tang melanjutkan, alasan mengapa para murid ingin mengirim kejutan di luar gerbang gunung ini hari ini bukan karena mereka ingin menghentikan Tuan untuk menghormati Gui Taixuan Dongtian, tetapi karena mereka tidak ingin untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pembantaian telah menyebar ke Taixuan Dongtian. Suara dan matanya menunjukkan warna lembut, murid itu tahu bahwa di dalam hati guru, Taixuan Dongtian seperti kampung halaman dan rumah, setiap rumput dan pohon, semuanya dipersembahkan untuk usaha guru. Tentu saja biarkan siapapun dan apapun menghancurkan tempat ini. Pada akhirnya, suaranya dengan tenang menjadi tegas dan tegas. Bunuh. Mata Sui menyipit pelan, dan berkata, apakah ini terkait dengan Dewa Buddha Xiao Si Tianyanxin? King Tang mengangguk dan berkata, ya, tapi dahulu kala, Tuan Yanxin bukan lagi dirinya sendiri, tetapi benda tua dari kedalaman langit berbintang. Orang ini paling pandai bersembunyi di balik layar, berjalan dalam kegelapan sepanjang tahun, dan tindakannya tak terduga. Dia dianggap sebagai salah satu raksasa paling berbahaya di kedalaman bintang langit. Xiao Si Tianyan Heart Buddha Lord digantikan oleh raksasa yang menakutkan di kedalaman langit berbintang. Di dunia liar saat ini, hanya ada segelintir kaisar yang berdiri di puncak dunia, dan di antara mereka, Dewa Buddha Xiao Si Tianyanxin adalah eksistensi tertinggi di kaisar. Dalam hal status dan prestise, selain Sui dan Jiuji Suandu, Peng Zhu, yang merupakan ahli pedang Suanjun di kehidupan sebelumnya, tidak ada orang lain yang bisa menandingi mereka. Tapi sekarang, kata King Tang, siapa yang tidak bisa dikejutkan oleh masalah serius dengan Tuan Yanxin? Sui, yang sudah memiliki sedikit keraguan di hatinya, mau tidak mau menyipitkan matanya. Dunia sudah mati. Hanya suara King Tang yang bergema di antara langit dan bumi, orang ini telah lama datang ke Great Wilderness, tertidur dalam diam, membuat pengaturan, mencari peluang untuk berurusan dengan guru, dan kesempatan ini, itu ada hubungannya dengan para murid. Sederhananya, melalui sikap dan perilaku muridnya terhadap tuannya hari ini, lelaki tua ini dapat menyimpulkan sebuah kebenaran yang telah lama ia nantikan. Dia mengangkat matanya, memandang Sui dari kejauhan, dan berkata, dan sekarang. Dia seharusnya sudah tahu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.